뭐든 다시 믿어 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari mata kuliah imunologi dengan judul imunomodulator. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk menyapa Bapak dosen pengampu mata kuliah ini. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Ners Nirwan Escape MKes. Saat ini kami mengembangkan imunomodulator itu sebagai untuk meningkatkan sistem imun kita sehingga sistem imun kita kembali bekerja untuk melawan si virus tersebut. Adapun poin-poin atau pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada imunomodulator, yang kedua ada imunorestorasi, yang ketiga ada imunosupresan, dan yang terakhir uji imunomodulator. Pengertian imunomodulator. Imunomodulator adalah senyawa atau zat yang dapat mempengaruhi sistem imun tubuh dengan meningkatkan atau menekan respon imun. Tujuan utama dari imunomodulator adalah untuk menjaga keseimbangan sistem imun agar tetap optimal dalam melawan infeksi atau penyakit autoimun. Berdasarkan cara kerjanya, imunomodulator dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama imunorestorasi. Cara kerja dari imunorestorasi yaitu dengan mengembalikan fungsi sistem imun yang lemah atau terganggu. Yang kedua ada imunostimulan. Cara kerjanya yaitu dengan meningkatkan atau merangsang aktivitas sistem imun. Dan yang ketiga ada imunosupresan. Cara kerja dari imunosupresan ini yaitu dengan menekan atau menghambat respon imun yang berlebihan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai imunorestorasi, imunostimulan, dan imunosupresan yaitu sebagai berikut. Imunorestorasi. Imunorestorasi adalah proses pemulihan atau pengembalian fungsi sistem imun yang melemah akibat berbagai kondisi seperti penyakit kronis, infeksi malnutrisi, atau efek samping terapi medis seperti kemoterapi. Mekanisme imunorestorasi yaitu yang pertama, mengembalikan jumlah dan fungsi sel imun seperti limfosit T, limfosit B, dan makrofag. Yang kedua, memperbaiki produksi sitokin yang penting untuk respon imun. Dan yang ketiga, menstimulasi regenerasi jaringan yang berperan dalam sistem imun seperti sumsum tulang dan kelenjar timus. Contoh imunorestorasi yaitu yang pertama, terapi stem cell untuk penderita gangguan imun bawaan atau akibat kemoterapi. Yang kedua, pemberian faktor pertumbuhan hematopoietik seperti GM-CSV dan G-CSV untuk meningkatkan produksi sel darah putih setelah kemoterapi. Yang ketiga, suplemen nutrisi imunomodulator seperti vitamin D, Seng atau Zn, dan asam amino tertentu. Imunostimulan. Imunostimulan adalah senyawa yang meningkatkan aktivitas sistem imun untuk melawan infeksi atau penyakit. Imunostimulan dapat bersifat spesifik atau menargetkan bagian tertentu dari sistem imun maupun non-spesifik, yaitu meningkatkan keseluruhan respon imun. Mekanisme imunostimulan yang pertama yaitu meningkatkan aktivasi makrofag dan sel dendritik yang berperan dalam deteksi patogen. Yang kedua, merangsang proliferasi limfosit T dan B yang penting dalam pertahanan spesifik tubuh. Yang ketiga, meningkatkan produksi antibodi oleh sel B untuk melawan infeksi. Dan yang terakhir, meningkatkan produksi sitokin seperti interferon, interleukin, dan tumor necrosis factor atau TNF. Contoh imunostimulan yang pertama, imunostimulan alami, yaitu ekstrak Echinacea, beta-glukon, probiotik, dan polisakarida dari jamur seperti Ganoderma lucidum. Yang kedua, imunostimulan sintetik, contohnya seperti levamisol, isoprinosine, dan BCG atau Bacillus calmette-guerin yang digunakan sebagai terapi kanker kandung kemih. Yang terakhir, vaksin, merangsang imunitas spesifik terhadap patogen tertentu. Selanjutnya ada imunosupresan. Imunosupresan adalah senyawa yang menekan aktivitas sistem imun untuk mencegah reaksi imun yang berlebih atau autoimun. Mekanisme imunosupresan yang pertama, menghambat aktivasi limfosit T dan B yang bertanggung jawab terhadap respon imun. Yang kedua, menekan produksi sitokin proinflamasi seperti IL-2 dan TNF. Yang ketiga,
mengganggu proliferasi sel imun dengan cara menghambat sintesis DNA atau jalur pensinyalan tertentu. Adapun contoh dari imunosupresan yaitu yang pertama ada kortikosteroid seperti prednison dan dexamethasone yang digunakan untuk penyakit autoimun dan alergi berat. Yang kedua, antibodi monoklonal, contohnya seperti rituximab dan infliximab. Ini digunakan untuk menghambat komponen spesifik dari sistem imun. Yang ketiga ada inhibitor kalsiniurin seperti siklosporin dan tacrolimus digunakan untuk mencegah penolakan organ setelah transplantasi. Yang terakhir ada methotrexate dan azathioprine untuk terapi penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Yang terakhir yaitu uji imunomodulator. Uji imunomodulator bertujuan untuk menilai aktivitas dan keamanan suatu senyawa dalam memodulasi sistem imun. Pengujian dapat dilakukan dengan secara in vitro, in vivo, dan uji klinis pada manusia. Yang pertama, uji in vitro. Uji ini dilakukan di laboratorium menggunakan kultur sel imun seperti limfosit, makrofag, atau sel dendritik. Proliferasi limfosit menggunakan mitogen seperti konkanavaline A untuk melihat apakah senyawa dapat merangsang proliferasi limfosit. Fagositosis makrofag menilai peningkatan aktivitas makrofag dalam menangkap dan mencerna partikel patogen. Produksi sitokin mengukur peningkatan kadar IL-2, IFNY, dan TNF-A setelah perlakuan dengan imunomodulator. Yang kedua ada uji in vivo, dilakukan pada hewan uji, misalnya tikus, untuk melihat efek imunomodulator secara sistemik. Yang pertama dilakukan tes hipersensitivitas DTH atau Delayed Type Hypersensitivity. Tujuannya untuk mengukur respon imun seluler terhadap antigen. Yang kedua, tes hemaglutinasi, yaitu menguji peningkatan produksi antibodi setelah pemberian imunostimulan. Yang ketiga, model infeksi, menginfeksi hewan uji dengan patogen tertentu untuk melihat apakah senyawa dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada uji klinis, dilakukan pada manusia untuk menilai efektivitas dan keamanan imunomodulator dalam kondisi klinis. Uji klinis ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu uji fase 1, menguji keamanan dan dosis awal pada sejumlah kecil sukarelawan sehat. Uji fase 2, menguji efektivitas pada pasien dengan kondisi tertentu. Uji fase 3, uji skala besar untuk konfirmasi efektivitas dan efek samping sebelum dipasarkan. Dan yang terakhir, uji fase 4, pemantauan efek jangka panjang setelah imunomodulator tersedia di pasaran. Adapun kesimpulannya yaitu, imunomodulator berperan penting dalam menjaga keseimbangan sistem imun, baik dengan merangsang atau imunostimulan maupun menekan atau imunosupresan respon imun. Imunorestorasi berfokus pada pemulihan sistem imun yang melemah. Pengujian imunomodulator melibatkan metode in vitro, in vivo, dan uji klinis untuk memastikan efektivitas dan keamanannya sebelum digunakan secara luas. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em